saudara-saudara mahasiswa PPG yang berbahagia. Syukur alhamdulillah Allah mempertemukan kita di dalam forum ini, dan pertemuan antar manusia apapun bentuknya, dimanapun terjadinya, apapun kesannya, itu adalah kuasa ilahi, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, hingga apapun kesannya itu pasti akan bermanfaat buat kita. Nah, termasuk ketika Anda bertemu dengan anak yang paling menyebalkan di kelas hari ini, itu adalah sebuah hikmah dan pasti akan membawa faedah buat kita semua. Baik, modul ini sebetulnya kita tidak bicara pengetahuan. Kenapa? Pasti kalau ditanya pengetahuan tentang integritas, jujur, disiplin, Anda semua pasti paham. Dan jika Anda disuruh menjelaskan itu panjang lebar, pasti Anda paham sekali. Nah, jadi persoalannya di sini adalah bagaimana kita menyadarkan orang yang sadar dan memberitahu orang yang tahu. Nah, inilah tugas kita. Nah, bagi Anda sebagai seorang pendidik, seorang guru, itu berada di tengah-tengah persoalan yang rumit itu adalah sebuah keberuntungan. Nah, selama ini kan kita menganggap kalau ada di tengah-tengah persoalan adalah sebuah ini suatu logika yang keliru ketika kita menganggap bahwa persoalan itu adalah beban dan yang akan merepotkan kita. Justru di tengah-tengah persoalan itu keberadaan Anda semakin bermakna. Sebagai seorang guru yang penerang dalam kegelapan, semakin gelap suasana di sekitar Anda, semakin bermakna kehadiran Anda. Dan jika Anda menyelesaikan suatu persoalan yang rumit di sekitar Anda, carilah persoalan yang lebih rumit lagi, dan itu tantangannya dan sebagainya. Nah, di sini modal utama sebagai seorang pendidik untuk berada di tengah-tengah persoalan itu adalah keyakinan. Seberapa yakin Anda bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, seberapa yakin Anda itu bisa menjadi teladan bagi yang lain. Nah, ini di sini yang jadi kata kunci sebetulnya, keyakinan Anda. Apalagi berhubungan dengan persoalan integritas, kejujuran, disiplin. Anda bisa bayangkan masuk ke dalam situasi dalam sekolah yang mungkin Anda itu seorang yang jujur, seorang yang disiplin, Anda akan menghadapi tantangan-tantangan apa dari teman-teman sejawat, dari teman-teman yang ini dan sebagainya, dan belum lagi orang tua, lingkungan, masyarakat. Begitu besar tantangan yang akan Anda hadapi. Suatu persoalan misalnya, ketika ini ada sebuah kisah seorang dialog antara seorang guru yang merasa dizolimi, merasa dikhianati oleh teman-temannya. Nah, sehingga dia seorang guru yang rajin, yang senang berkreasi, yang senang berbuat sesuatu yang kreatif dan menjadi teladan bagi yang lainnya. Tapi suatu ketika dia merasa tidak dihargai oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah sudah dapat nama akibat kebaikannya dia dan dia tidak dihargai, dan kemudian teman-temannya yang malas, yang tidak disiplin, ini juga tidak diberikan sanksi, malah gajinya, honornya juga sama. Akhirnya dia berpikir, rugi dong saya ketika saya rajin, sementara teman-teman saya bermalas-malasan, honornya sama, kepala sekolah tidak menghargai saya, kemudian justru sekolah dapat nama karena kebaikan saya. Nah, untuk itu saya besok-besoknya saya tidak mau lagi. Buat apa saya rajin-rajin, buat apa saya berintegritas, buat apa semuanya itu semuanya tidak mendukung, honor tidak ada, semua juga akhirnya, dan rugi dong saya ketika itu. Nah, ketika dia berpikir seperti ini, lalu besoknya dia melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi kedisiplinannya, mengurangi kerajinannya, dan dia merasa itu adalah sebuah perbuatan yang baik untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Nah, ujungnya sekolah itu menjadi tidak baik, tidak bagus. Kemudian dia bangga telah merusak sesuatu, dia bangga. Nah, di sini pada saat berbuat baik dia merasa rugi, kemudian ketika dia bisa merusak itu dia merasa untung. Nah, ada apa dengan logika kita?
Padahal sebetulnya setiap kebaikan-kebaikan yang kita tanam tidak akan dinilai sebagai kemudaratan. Nah, pernahkah Anda mendapat tantangan misalnya dari teman-teman sejawat yang diledek bahwa Anda disiplin? Oh, mentang-mentang sudah habis pelatihan, habis PPG, kemudian Anda berdisiplin, kemudian diledek oleh teman-teman yang sejawat, belum lagi tantangan-tantangan yang lain, akhirnya Anda melunturkan semangat Anda untuk melaksanakan itu. Nah, sudahkah siap Anda menghadapi tantangan yang seperti ini? Cahaya membutuhkan situasi yang gelap sebetulnya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu sebagai penerang kegelapan, kehadiran Anda, saudara, di tengah-tengah kegelapan itu sangat bermakna. Semakin gelap suasana di sekitar Anda, semakin bermakna kehadiran Anda. Dan jika Anda telah selesai menerangi suasana yang gelap itu, kemudian Anda tetap berada di situ, lama-kelamaan cahaya Anda akan hilang, kehadiran Anda tidak bermakna. Untuk itu, bila selesai menghadapi suatu persoalan, murid seperti apapun bandelnya, situasi apapun yang tidak mendukung, kepala sekolah yang tidak memberikan honor Anda lebih, penghargaan dan sebagainya, dan semakin itu semakin rumit itu, di situ peluang Anda semakin besar untuk memberikan cahaya agar Anda itu, dan disitulah Anda akan merasakan nikmat yang luar biasa, dan semua yang Anda lakukan, denyut nafas Anda, perkataan Anda, perbuatan Anda itu punya nilai amal yang berlipat ganda sebetulnya dalam situasi itu. Nah, oleh karena ini, dalam hal penguatan integritas, dalam hal menyebarkan integritas, dalam hal penguatan integritas untuk massal ke semua pihak, ke seluruh lapisan masyarakat sebetulnya, terutama siswa-siswa Anda, modal utama adalah keyakinan di dalam diri Anda. Apakah Anda siap menghadapi itu? Kemudian apakah siap meyakinkan diri Anda bahwa apapun situasi yang Anda hadapi, Anda tidak akan sia-sia. Dan justru itu peluang Anda untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang pendidik yang sejati, guru mulia, dan semua hal-hal yang Anda buat itu akan mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Itulah seorang sosok guru mulia sebetulnya. Nah, setelah Anda meyakinkan diri Anda bahwa menjadi teladan, menjadi penerang dalam kegelapan, kemudian Anda sadari bahwa tantangan-tantangan yang di luar Anda, dari dalam diri Anda itu akan selalu hadir. Misalnya Anda digoda oleh keinginan untuk mendapatkan honor yang lebih tinggi, kemudian ini dan sebagainya. Percuma dong saya berbuat baik kalau honor saya juga begini. Nah, itu godaan dari dalam, dan Anda sadari itu bahwa itu hanya godaan, dan bila Anda bisa melewati itu, segera amalkan. Dan kenapa? Dalam dunia pendidikan ini sebetulnya yang diperlukan adalah contoh pengamalannya. Nah, sekarang setelah Anda yakin, kemudian Anda menyadari situasi yang seperti itu, kemudian Anda amalkan dalam diri Anda sehari-hari, dan setelah itu Anda dengan percaya diri mendeklarasikan diri dalam segala perbuatan, perilaku, perkataan dan semuanya bahwa siap untuk berintegritas, siap untuk menjadi agen perubahan, siap untuk menyebarkan pengaruh, meluaskan pengaruh, kemudian siap membangun integritas mulai dari diri sendiri, siswa-siswa, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Dan insya Allah ke depan Anda itu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Coba Anda renungkan secara mendalam, sudah yakinkah Anda menjadi seorang guru mulia, seorang guru penguat integritas, di mana guru seperti ini, profesi yang tidak pernah pensiun dari keberkahan selamanya, sekecil apapun kebaikan yang Anda tanam itu akan mengalir selamanya ke dalam ke dalam diri Anda, dan tidak akan pernah berhenti walaupun kita sudah di alam baka, dan keberkahan itu terus mengalir, dan ini sebuah keberuntungan seorang guru sebetulnya. Semua tindakannya, semua katanya, semua perilakunya itu punya nilai ibadah dan tidak pernah putus selamanya sampai kapanpun. Dan itu kita belum bicara rezeki itu dari Tuhan, dan jangan sampai kita
karena kecewa nilai rupiah yang kita terima kecil, kemudian kita melunturkan semangat kita, itu berarti itu kerugian kita, dan itu kerugian yang sangat kita sadari sebetulnya. Untuk itu dalam modul ini Anda diajak untuk merenungkan lebih mendalam dengan situasi-situasi seperti itu, dan modul ini bukan modul pengetahuan, karena kami tidak akan memberikan pengetahuan kepada Anda. Pengetahuan sudah ada di dalam diri Anda. Sekarang bagaimana Anda yakin pengetahuan Anda itu Anda tanamkan di dalam diri Anda, kemudian Anda yakinkan, kemudian Anda sadari, kemudian Anda amalkan, kemudian deklarasikan bahwa saya guru mulia siap membangun bangsa yang berintegritas. Selamat kepada Anda.